Timbul pertanyaan oleh malim-malim itu. Saya diludahi, dimasukkan ludah. Ludahnya beliau itu diludahi mulut saya. Terus beliau itu mengatakan kepada saya, setelah Abah tamat dari SMA, Abah dikirim ke Malang, dipondokkan di Darul Hadis. Nah, pada saat itu guru pertama Darul Hadis itu yaitu namanya Ustaz Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Beliau merasa kagum terhadap Habib Segaf ini, sehingga dikhususkan bagaimana pandangan beliau terhadap Habib Segaf, sehingga ditaruh di kamar khusus. Terus kemudian beliau itu memerintahkan kepada Mu'alim Dimyati sama Mu'alim Romli untuk menjaga beliau ini, dan ditaruh di kamarnya guru itu bersama Mu'alim. Jadi di sana itu istilahnya kalau guru di Darul Hadis itu Mu'alim. Nah, kalau Habib Abdul Qadir itu dipanggil Ustaz. Berjalan 1 bulan, ini Habib Segaf, Masya Allah, dia sudah mulai kelihatan oleh 2 guru ini, yaitu Mu'alim Dimyati dengan melihat ada sedikit keanehan dibanding dengan murid-murid yang lain. Nahwu, shorof itu sudah dihafal, tasrif fil madhi, fil mudhari, apa itu. Ini baru jalan 1 bulan sudah beliau itu sudah menghafal. Sehingga minggu keduanya Habib Abdul Qadir menanyakan kepada Mu'alim Dimyati, bagaimana kabarnya Segaf. Nah, diceritakan oleh Mu'alim Dimyati. Dia bilang itu buku shorof tanpa dipelajari, diajari apa, kan namanya tamhidi kan belum boleh belajar shorof, kan? Baru istilahnya alif, ba, apa segalanya. Nah, ini beliau sudah hafal ini shorof. Kalau gitu naikkan dia, naikkan ke kelas 1 ibtidaiyah. Karena dia sudah hafal shorof, naik ke kelas 1 ibtidaiyah. Di sana sudah mulai diajari apa segalanya itu. Nah, di situ, jadi di sana itu dalam ini masa pelajaran ya, tapi dalam sehariannya ini beliau punya rasa kepedulian yang namanya di pondok ya. Anak-anak pondok itu kan ya seperti kamu orang kan tahu dengan sendirinya, kalau makan kadang-kadang suka kececeran ya. Itu beliau, tapi bukan dalam keadaan terbuka. Secara diam-diam beliau masih menjatuh. Karena ini kelakuan sudah sering kali, sehingga Habib Abdul Qadir ada perhatian, sampai dipanggil Segaf, dibawa ke kamar. Nah, ini dalam ceritanya Habib Segaf sendiri setelah beliau keluar. Malim-malim pada tanya, kau diapain sama Habib Abdul Qadir? Karena ya namanya Habib Abdul Qadir ini kalau malim-malim saja itu jarang dipanggil masuk di kamar, apalagi ini seorang murid baru gitu. Sehingga timbul pertanyaan oleh malim-malim itu. Saya diludahi, dimasukkan ludah. Ludahnya beliau itu diludahi mulut saya. Terus beliau itu mengatakan kepada saya hanya memiliki 1 kelebihan, tapi kamu punya 2 kelebihan. Ini perkataannya gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Saya hanya memiliki 1 kelebihan, tapi kamu punya 2 kelebihan. Kelebihan saya yang 1 hanya bisa mengajari orang, tapi kamu nanti akan bisa mengajari orang seperti aku. Tapi kelebihan yang 1 yang tidak bisa aku miliki, tapi kau memiliki. Apa itu Segaf? Yaitu kamu akan memberi makan
kita mau bilang apa, kenyataan yang kita alami demikian. Bagaimana? Walaupun pada masa hidup beliau, tapi sesudah beliau meninggal, yang saya buktikan sendiri sekarang masih berjalan. Walaupun ini usaha kelanjutannya dari istrinya yaitu Ummu Wahidah, tetap berjalan sampai sekarang. Ternyata berjalan pada masa hidupnya, walaupun meninggalnya tetap seperti ini. Ya, masalah keramat turun pada istrinya kita nggak tahu. Tapi kenyataannya demikian. Jadi inilah Habib Segaf. Masa di pesantren di Darul Hadis Habib Segaf 3 tahun masa belajar. Setelah itu beliau sudah diperbolehkan untuk mengajar. Walaupun murid pertamanya tempat kelas untuk mengajar itu tamhidi, yaitu tingkat baca Al-Quran. Nah, terus naik ke ibtidaiyah tentang tajwid. Beliau juga dia suruh untuk mengajarkan itu. Karena beliau ahli nahwu dan sharaf, beliau ahli sekali dalam nahwu dan sharaf. Alim-alim itu kalah. Beliau punya pemikiran sendiri. Bukan hanya hasil dari dia belajar di Darul Hadis, tapi tercetus dengan sendirinya. Dia memahami nahwu dengan sharaf. Ya seperti kita paham dengan sekarang ini, sampai kita kagum dengan nahwu beliau. Sehingga beliau mengajar ke kelas 3 ibtidaiyah untuk mengajar nahwu. Ini Habib Segaf. Memang Allah sudah kudratkan dan memberikan kelebihan beda dengan saudara-saudara yang lain maupun teman-teman. Terus tingkat keberanian berdakwah beliau juga luar biasa, sehingga talami Darul Hadis yang sudah tamat di Darul Hadis yang buka pesantren di Jakarta di mana-mana mengagumi ini Habib Segaf. Habib Segaf bukan terkenal karena di Parung ini. Sebelum di Parung pun Habib Segaf udah dikenal banyak teman